Di tengah malam yang sunyi, Cindy menatap kontrak pernikahan yang baru saja ditekan dengan tangan gemetar. Sebuah janji yang mengikatnya pada seorang pria jauh lebih tua, kaya, dan misterius. Semua ini demi menyelamatkan keluarganya dari utang, yang menjerat ayahnya, tapi hati kecilnya bertanya-tanya. Apakah perjanjian ini benar-benar tentang keluarga, atau ada rahasia lain yang tersembunyi di balik senyum Pak Kades? Cindy menandatangani kontrak, tapi rahasia di balik senyum Pak Kades belum terbongkar. Klik like dan subscribe untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Langit sore itu terasa lebih rendah dari biasanya. Seolah-olah ikut menekan dada Cindy yang sejak siang tak berhenti berdebar. Ia duduk di kursi tua di ruang tamu rumahnya, memandang pintu yang setengah terbuka. Di luar, suara motor lalu lalang, bercampur dengan derap langkah warga yang masih membicarakan satu hal, kekalahan ayahnya dalam pemilihan Dewan Desa. Kekalahan itu bukan sekadar angka di papan pengumuman. Kekalahan itu adalah awal dari runtuhnya segalanya. Sin, Bapak? Bapak pulang. Suara ibunya terdengar lirih dari pintu. Cindy bangkit. Tubuhnya terasa lemas, namun ia memaksa untuk berdiri. Ayahnya masuk. Wajahnya pucat dan kemejanya basah oleh keringat. Di belakangnya, dua pria berjaket hitam menenteng map. Mata mereka tajam, langkah mereka mantap seperti orang yang tak datang untuk bercanda. Pak Surya, salah satu dari mereka berkata dingin, kami hanya mau mengingatkan, waktu yang kami berikan sudah lewat. Kalau sampai akhir bulan tidak ada pembayaran, tanah ini kami ambil. Cindy terkejut. Tanah? Maksudnya, rumah ini juga? Pria itu menatapnya sekilas. Iya, semua yang atas nama bapakmu. Ayahnya menunduk, ibunya terisak pelan. Dan Cindy merasakan dunia berputar. Baru seminggu ia lulus sebagai dokter muda, dan sekarang ia berdiri di tengah ancaman kehilangan atap rumah. Setelah kedua pria itu pergi, ruang tamu menjadi senyap. Senyap yang menekan, senyap yang memaksa. Setiap orang memikirkan kemungkinan terburuk. Sin, ayahnya mulai bicara, suara parau, Bapak kalah, dan semua biaya kampanye itu utang. Cindy terdiam. Ia tahu ayahnya meminjam uang untuk kampanye, tapi tak pernah menyangka jumlahnya begitu besar. Jumlah yang, jika disebutkan, akan terdengar seperti hukuman mati untuk keluarganya. Ibunya mendekat, menggenggam tangan Cindy. Nak, ada satu cara, tapi kau mungkin tidak akan suka. Cindy menatap ibunya. Ada kilat aneh di mata perempuan itu, campuran antara harapan dan keputusasaan. Pak Kades Arman, dia bilang mau membantu. Dia mau melunasi utang bapakmu, ujar ibunya pelan. Tapi syaratnya kau harus menikah dengannya. Cindy terkesiap. Menikah dengan Pak Kades? Ibu, usianya 2 kali lipat dariku. Sin, ibu tahu. Ibu tahu ini gila. Tapi kita sudah tidak punya waktu. Kalau rumah ini disita, kita tidak punya tempat tinggal. Air mata ibunya jatuh. Kau tak perlu benar-benar jadi istrinya. Dia bilang ini cuma kontrak. Hanya untuk sementara. Kepala Cindy penuh dengan suara-suara, suara gosip tetangga, suara ancaman penagih utang, suara batinnya yang berteriak menolak. Aku tidak bisa, Bu. Ucapnya akhirnya. Aku baru lulus. Aku punya rencana. Tapi rencanamu tidak akan ada artinya kalau kita semua tidur di jalan. Suara ayahnya meledak, membuat Cindy terdiam. Ayahnya jarang sekali meninggikan suara padanya. Dan kali ini, tatapan ayahnya bukan sekadar tatapan orang tua, tapi tatapan seorang pria yang sedang tenggelam dan meraih apapun yang bisa dijadikan pelampung. Hari itu, makan malam terasa hambar. Cindy makan hanya beberapa suap, sisanya ia habiskan untuk memandangi meja dan memikirkan arti dari kata kontrak yang diucapkan ibunya. Pernikahan adalah ikatan suci, tapi jika dilakukan karena terpaksa, apakah itu tetap pernikahan? Malamnya, ketika ia mencoba tidur, bayangan wajah Pak Kades, Arman muncul di pikirannya. Ia ingat betul, pria itu sering terlihat di acara desa,
tenang, ramah, namun selalu memancarkan wibawa. Usianya jauh di atas Cindy, rambutnya mulai memutih di pelipis dan tatapannya sulit ditebak. Pukul hampir tengah malam ketika ibunya mengetuk pintu kamarnya. "Sin, besok Pak Kades mau datang." Cindy menutup wajah dengan kedua tangannya. Air matanya mengalir, panas dan pahit. Keesokan harinya, suasana rumah begitu tegang. Pak Kades datang dengan setelan jas sederhana namun rapi, ditemani seorang pria yang sepertinya pengacara. "Selamat pagi, Cindy," sapanya lembut. "Aku datang bukan untuk memaksamu. Aku hanya ingin menawarkan jalan keluar." Cindy menatapnya, berusaha membaca niat di balik kata-kata itu. "Ayahmu menanggung utang yang tidak kecil. Kalau tidak segera dilunasi, bukan hanya keluargamu yang akan kesulitan, desa ini juga akan terkena imbasnya. Tanah ini sangat strategis," ujarnya tenang. "Perusahaan luar sudah mengincarnya. Lalu, kalau saya menikah dengan Bapak," suara Cindy nyaris berbisik, "aku akan melunasi utang keluargamu. Kau tidak perlu memikirkan biaya hidup, pernikahan ini hanya kesepakatan. Kau tetap bisa melanjutkan profesimu, dan jika suatu hari kau ingin pergi, kau bebas," jawab Arman. Kata "bebas" itu menancap di kepala Cindy. Bebas, tapi dengan harga yang tak terbayangkan. Pengacara menyerahkan map berisi dokumen. Mata Cindy menangkap kata perjanjian di bagian atas halaman pertama. Tangan ibunya mengusap punggungnya pelan, seolah berkata, "Tolong nak, lakukan ini." Cindy menatap ayahnya. Pria itu mengangguk, meski matanya berkaca-kaca. Akhirnya, Cindy mengambil pena. Tangannya bergetar saat menandatangani. Setiap goresan tinta terasa seperti menghapus sisa-sisa kebebasannya. Saat ia menutup map itu, dunia di sekitarnya terasa sunyi. Cindy baru saja mengambil langkah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari itu datang tanpa sempat Cindy benar-benar menyiapkan hati. Matahari masih malu-malu muncul dari balik bukit, tapi suara orang-orang di dapur rumah sudah riuh menyiapkan acara. Pernikahan ini, meski menyatukan seorang kepala desa dan seorang gadis muda lulusan kedokteran, tidak akan diadakan di hotel mewah atau aula besar. Semua berlangsung sederhana, di balai desa, dengan kursi-kursi plastik berderet, bunga plastik di atas meja akad, dan kipas angin tua yang berdecit setiap kali berputar. Tidak ada gaun pengantin putih panjang atau tata rias mewah. Cindy hanya mengenakan kebaya sederhana berwarna krem pucat. Dari balik cermin kecil, ia memandangi wajahnya yang sudah dipoles tipis oleh sepupu ibunya. Wajah yang seharusnya tampak bahagia di hari pernikahan, justru terlihat letih. Matanya sembab karena semalam tidak bisa tidur. "Cantik sekali kamu, Sin," bisik ibunya dari belakang. Cindy tersenyum kecut. "Kalau cantik, kenapa rasanya seperti mau dikubur hidup-hidup?" Ibunya tak menjawab. Hanya menggenggam bahu Cindy, lalu keluar meninggalkannya bersama suara degup jantung yang terus mengeras. Balai desa sudah dipenuhi beberapa orang. Warga berdiri di halaman. Ada yang ikut tersenyum, ada yang berbisik-bisik sambil melirik ke arah panggung akad. Cindy tahu betul, bisik-bisik itu bukan doa yang tulus, melainkan gosip. Kenapa mau-maunya gadis muda itu? Pasti karena uang. Dasar perhitungan. Kata-kata yang tak diucapkan di depannya, tapi menusuk lebih dalam daripada tatapan sinis. Pak Kades Arman sudah duduk di kursi akad, menunggunya. Pria itu mengenakan setelan jas hitam sederhana. Wajahnya terlihat tenang, tapi Cindy menangkap sedikit rasa khawatir di matanya. Mungkin khawatir ia akan kabur di detik terakhir. Ketika Cindy melangkah mendekat, langkahnya terasa berat. Setiap langkah seperti menghapus jarak terakhir menuju pintu penjara yang akan menutup rapat di belakangnya. Akad berlangsung cepat. Hanya beberapa kalimat, saksi yang mengangguk, dan tanda tangan di buku nikah. Begitu penghulu mengatakan kata, "sah," warga yang hadir bertepuk tangan, sebagian tersenyum,
sebagian lagi menatap penuh tanda tanya. Cindy mencoba tersenyum di depan kamera yang dibawa staf desa. Tapi senyum itu terasa seperti topeng yang kaku. Tidak ada pesta besar, hanya makan siang sederhana dengan hidangan tumpeng, ayam goreng, dan teh manis. Cindy duduk di meja utama bersama Arman, nyaris tanpa berbicara. Sesekali Arman menawarinya makanan, tapi ia hanya mengangguk tanpa menatapnya. Setelah acara selesai, mereka pulang ke rumah besar milik Arman. Rumah itu megah, dengan pilar-pilar tinggi di depan dan halaman luas yang dihiasi pohon mangga tua. Namun, bagi Cindy, rumah itu terasa asing, bukan karena ukurannya, tapi karena ia tahu rumah ini bukan rumahnya. Ia hanya menumpang. "Silakan masuk," ucap Arman, membuka pintu untuknya. Langkah pertama Cindy di lantai marmer itu terasa dingin. Pelayan rumah, dua perempuan paruh baya, menyambut dengan senyum hangat, tapi ada kilatan penasaran di mata mereka. "Ini Bu Cindy, istri saya," kata Arman. Kata istri itu terdengar aneh di telinga Cindy, seolah bukan miliknya, seolah ia sedang meminjam peran yang tak pernah ia minta. Malam pertama datang. Tidak ada cahaya lilin romantis atau bunga mawar di atas ranjang. Hanya kamar luas dengan ranjang berukuran besar, lemari kayu jati, dan jendela yang menghadap kebun. Belakang Arman duduk di kursi dekat jendela, melepas jasnya. "Aku tahu kau tidak nyaman," katanya pelan. "Aku janji, aku tidak akan memaksamu untuk apapun malam ini. Kau bisa tidur di ranjang, aku di sofa." Cindy menatapnya, mencoba mencari tanda apakah kata-kata itu tulus atau hanya basa-basi. Namun tatapan Arman tetap stabil. "Terima kasih," jawabnya singkat. Sepanjang malam mereka nyaris tak berbicara. Cindy berbaring menghadap dinding, mendengar suara lembut dari halaman, angin meniup dedaunan, sesekali suara jangkrik. Tapi di antara suara-suara itu, ia juga mendengar pikirannya sendiri yang terus bertanya, apakah ini benar-benar hidup yang harus kujalani? Keesokan paginya, Cindy bangun lebih cepat dari biasanya. Ia menemukan Arman sudah duduk di meja makan, membaca berkas. "Pagi," sapa Arman. Cindy hanya mengangguk. "Aku harus ke balai desa. Kalau kau mau, pelayan bisa mengantar keliling rumah, atau kau bisa istirahat saja," ujar Arman sambil meneguk kopi. "Baik," jawabnya datar. Arman memandangnya sebentar, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya ia hanya berdiri, mengambil kunci mobil, lalu pergi. Cindy duduk sendirian di meja makan, menatap piring nasi goreng yang masih mengepul. Ia tidak tahu berapa lama harus bertahan di rumah ini. Yang ia tahu, setiap menit terasa seperti 1 jam, dan setiap jam terasa seperti 1 hari. Hari itu, ia mulai berjalan keliling rumah, menyentuh perabot yang tak pernah ia pilih, melihat pemandangan dari jendela yang tak pernah ia minta. Dan, di dalam hatinya, ia menyadari satu hal. Pernikahan ini memang sah di mata hukum dan agama, tapi hatinya belum pernah merasa lebih sendiri dari sekarang. Sudah 3 hari Cindy tinggal di rumah besar itu, tapi rasanya seperti 3 bulan. Setiap pagi ia bangun di kamar yang terlalu luas, terlalu rapi, dan terlalu sunyi. Tidak ada suara langkah kaki ibunya di dapur, tidak ada teriakan adiknya memanggil. Hanya dengungan pendingin udara dan suara burung dari halaman belakang. Rumah ini memang megah. Lantainya dari marmer putih yang mengilat, langit-langitnya tinggi dengan lampu gantung kristal, dan jendela-jendela besar membiarkan cahaya matahari menembus masuk. Tapi bagi Cindy, semua itu seperti museum. Indah untuk dilihat, dingin untuk dihuni. Pagi itu, salah satu pelayan, Bu Wati, mengetuk pintu kamarnya. "Bu Cindy, sarapan sudah siap." Cindy tersenyum sopan. "Terima kasih, Bu Wati." Saat ia duduk di meja makan, hidangan sudah tertata rapi. Bubur ayam, roti panggang, buah potong, dan teh hangat. Arman duduk di ujung meja, mengenakan kemeja putih yang digulung di lengan, membaca sesuatu di ponselnya. "Pagi," sapa Arman, singkat namun terdengar tulus. "Pagi," jawab Cindy, pelan. Mereka makan dalam diam. Sesekali Arman menanyakan hal kecil, apakah buburnya terlalu asin, apakah ia tidur nyenyak, tapi Cindy hanya menjawab singkat. Bukan karena ingin bersikap dingin,
tapi ia masih belum tahu bagaimana harus bersikap di hadapan pria yang kini secara hukum adalah suaminya, namun masih terasa seperti orang asing. Siang harinya, Cindy mencoba keluar dari kamar. Ia berjalan menyusuri koridor rumah, memperhatikan foto-foto yang tergantung di dinding, foto Arman di acara desa, foto peresmian jembatan, foto panen padi. Tidak ada foto keluarga di sana. Ada yang ibu cari? Tanya Bu Wati yang tiba-tiba muncul sambil membawa kain pel. Cindy tersenyum. Tidak, saya hanya melihat-lihat. Kalau mau, saya bisa ajak ibu keliling rumah. Banyak ruangan yang belum ibu lihat. Cindy mengangguk. Mereka berjalan melewati ruang kerja Arman, ruang tamu utama, ruang baca yang penuh rak buku, hingga taman belakang dengan kolam ikan dan bangku kayu. Taman itu cukup indah, ada bunga Kamboja dan rumpun bambu yang bergoyang ditiup angin. Cindy duduk di bangku kayu, memandangi ikan yang berenang. Rumah ini besar sekali, ya? Bu Wati tersenyum. Iya, Bu. Tapi besar-besar. Begini, dulu sering sepi. Pak Kades lebih sering pulang malam, kadang makan sendiri. Cindy terdiam. Ada rasa aneh di dadanya, antara iba dan bingung. Sore itu, Arman pulang lebih awal dari biasanya. Ia menemukan Cindy duduk di taman belakang sambil membaca buku. Kau suka di sini? Tanyanya sambil duduk di bangku sebelah. Tempatnya tenang, jawab Cindy singkat. Aku senang kalau kau betah. Arman memandang kolam ikan sejenak, lalu berkata, kalau kau mau, besok aku bisa mengantarmu ke klinik dekat sini. Mungkin kau bisa mulai bekerja di sana. Aku tahu kau tidak mau hanya diam di rumah. Cindy terkejut. Bapak, mau saya kerja? Tentu. Kau sudah belajar bertahun-tahun. Sayang kalau ilmunya hanya disimpan. Cindy menatapnya sekilas. Ada rasa hangat yang tiba-tiba muncul, walau ia cepat-cepat mematikannya. Ia tidak mau terlalu cepat merasa nyaman. Malamnya, saat Cindy hendak tidur, Bu Wati mengetuk pintu membawa segelas susu hangat. Ini pesan Pak Kades, kata Bu Wati. Katanya jangan lupa minum sebelum tidur. Cindy menatap gelas itu lama. Ia tidak ingat kapan terakhir kali ada yang memperhatikannya sampai ke hal-hal kecil seperti ini. Ia meminum susu itu perlahan, lalu berbaring sambil menatap langit-langit. Mungkin pikirnya, rumah ini tidak sepenuhnya dingin. Mungkin ada sedikit kehangatan yang bersembunyi di dalamnya, meski ia belum siap mengakuinya. Keesokan paginya, Arman benar-benar mengajaknya ke klinik. Mereka berangkat dengan mobil hitam milik Arman. Sepanjang perjalanan, Arman bercerita sedikit tentang desa, tentang irigasi yang sedang diperbaiki, tentang program kesehatan yang ia rencanakan. Kau akan banyak membantu kalau mau ikut terlibat, kata Arman sambil meliriknya sebentar. Cindy hanya mengangguk. Tapi di dalam hati, ia mulai merasa mungkin ia bisa punya peran di sini. Mereka sampai di klinik kecil di pinggir jalan utama. Kepala klinik, seorang dokter paruh baya, menyambut Cindy hangat. Wah, kalau benar kamu mau ikut di sini, kami sangat senang. Tenaga medis di desa ini memang kurang. Cindy tersenyum tipis. Saya akan pikirkan, Dok. Saat mereka pulang, Cindy memandangi jendela mobil, melihat anak-anak desa bermain di tepi jalan, para ibu menjemur padi, dan bapak-bapak yang bekerja di sawah. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu, ia merasa sedikit terhubung. Malam itu, ia kembali duduk di taman belakang, menatap bintang-bintang. Rumah ini memang bukan miliknya. Pernikahan ini pun awalnya terasa seperti jerat. Tapi entah mengapa, perlahan ada benih kecil yang tumbuh di hatinya. Benih yang mungkin suatu hari akan membuatnya merasa bahwa tempat ini bisa menjadi rumah. Pagi itu, udara desa terasa hangat dan segar. Cindy baru saja menyelesaikan sarapan ketika Bu Wati menghampiri. Bu, mau ikut Pak Kades ke balai desa? Katanya ada acara posyandu. Cindy menoleh pada Arman yang sedang mengenakan peci hitam di ruang tamu. Kau bisa ikut kalau mau, ucapnya singkat. Aku pikir bagus kalau kau mulai mengenal warga lebih dekat. Cindy ragu sejenak. Ia tahu setiap langkahnya di luar rumah akan menjadi bahan pembicaraan. Namun, ia juga sadar tidak mungkin selamanya bersembunyi. Baiklah, jawabnya pelan.
Balai desa sudah ramai ketika mereka tiba. Suara anak-anak menangis bercampur dengan tawa para ibu yang menimang bayi. Cindy ikut duduk di meja registrasi, mencatat data balita yang datang. Sesekali ia membantu mengukur tinggi dan berat badan. Awalnya ia merasa nyaman, namun tak lama, telinganya mulai menangkap potongan-potongan pembicaraan di sudut ruangan. Itu istri barunya Pak Kades. Cantik, ya, tapi kasihan. Pasti karena uang. Dengar-dengar keluarganya punya banyak utang. Cindy pura-pura sibuk menulis, tapi hatinya panas. Setiap bisikan itu seperti jarum yang menusuk telinga dan menembus dadanya. Di tengah kegiatannya, seorang ibu muda mendekat. "Bu Cindy, boleh minta foto bareng?" Tanyanya dengan senyum lebar. Cindy tersenyum sopan. Tentu. Namun, saat kamera ponsel mengabadikan momen itu, ia bisa melihat dua ibu lain di belakang berbisik sambil menahan tawa. Ia tak tahu pasti apa yang mereka katakan, tapi ia yakin dirinya adalah topiknya. Setelah acara selesai, Arman menghampiri. "Kau tampak lelah," katanya sambil mengambil alih map catatan dari tangannya. Cindy menatapnya singkat. "Bukan lelah. Hanya terlalu banyak mata yang memperhatikan." Arman mengangguk pelan, seolah memahami maksudnya. "Biarkan saja mereka. Mulut orang tak bisa kita kendalikan, tapi sikap kita bisa." Cindy tidak menjawab. Dalam hatinya ia bertanya-tanya apakah Arman benar-benar tidak terganggu dengan semua gosip itu, atau hanya pandai menyembunyikannya. Beberapa hari kemudian, gosip semakin ramai. Kali ini Cindy mendengarnya langsung dari penjual sayur di pasar. Bu Cindy, saya dengar katanya nikahnya kontrak ya?" Tanya si penjual sambil tertawa kecil. Cindy tertegun. Ia menatap perempuan itu, lalu tersenyum tipis. "Kalau semua orang sudah tahu jawabannya, untuk apa saya menjawab?" Perempuan itu terdiam, wajahnya merah padam. Cindy melangkah pergi, tapi hatinya berdebar kencang. Ia benci merasa harus selalu membela diri di hadapan orang asing. Sore itu, Cindy mendapati Arman di ruang kerjanya. Ia mengetuk pintu, lalu masuk. "Apa Bapak tahu? Orang-orang bilang kita menikah hanya demi uang?" Tanyanya belak-belakan. Arman meletakkan berkas di tangannya. "Tentu aku tahu. Bahkan sebelum kita menikah, gosip itu sudah mulai beredar." Cindy menatapnya tajam. "Dan Bapak tidak merasa perlu membantahnya?" "Aku lebih memilih membuktikan lewat tindakan daripada membuang energi untuk menjawab gosip." Arman berdiri, mendekatinya. "Kalau mereka melihat kau bekerja, membantu warga, dan tetap bersamaku, gosip itu akan mati sendiri." Kata-kata itu tidak sepenuhnya menenangkan, tapi Cindy mengakui ada logika di dalamnya. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia kira. Minggu berikutnya ada rapat desa untuk membahas bantuan pangan. Cindy awalnya hanya duduk di deretan belakang, namun Arman tiba-tiba memanggilnya ke depan. "Ibu Cindy yang akan memimpin pendataan keluarga penerima bantuan," kata Arman lantang. Semua mata tertuju padanya. Cindy menelan ludah, lalu berdiri, dan mulai membacakan daftar. Ia mencatat keluhan warga, memastikan data benar, dan bahkan menenangkan seorang ibu yang menangis karena namanya tak masuk daftar. Di sudut ruangan, ia melihat beberapa wajah yang dulu suka bergosip kini mulai menatapnya berbeda. Tidak lagi hanya sebagai istri muda kepala desa, tapi seseorang yang juga bekerja untuk desa. Malamnya, ketika mereka makan malam bersama, Arman berkata, "Kau melakukannya dengan baik tadi." Cindy mengangkat alis. "Bapak sengaja mendorong saya ke depan, ya?" Arman tersenyum tipis. "Kadang satu langkah ke depan lebih ampuh daripada 1000 kata pembelaan." Cindy menghela napas. "Mungkin Bapak benar." Diam-diam ia merasakan sesuatu yang berbeda di hatinya. Rasa terima kasih, dan mungkin sedikit rasa percaya. Sejak hari itu, Cindy mulai keluar rumah lebih sering. Ia membantu di posyandu, mendampingi pembagian sembako, bahkan ikut menyosialisasikan program kesehatan. Gosip masih ada, tapi perlahan mulai berganti menjadi komentar positif. Namun ia tahu perjalanan ini masih panjang.
Menerima perannya di desa bukan berarti menerima perannya di hati Arman. Hubungan mereka masih penuh jarak, meski mulai ada jembatan kecil yang terbentuk di antaranya. Dan jembatan itu, entah bagaimana, membuat rumah besar itu terasa sedikit kurang dingin. Hari-hari Cindy di desa kini tidak lagi diisi hanya oleh keheningan rumah besar. Sejak rapat desa waktu itu, ia mulai sibuk dengan berbagai kegiatan. Posyandu, pendataan warga miskin, kunjungan ke rumah lansia, semuanya membuatnya sering berinteraksi langsung dengan orang-orang yang dulunya hanya ia lihat sekilas. Awalnya, ia menganggap semua ini sekadar cara untuk menghindari gosip. Namun tanpa sadar, ia mulai menikmati pekerjaannya. Ada rasa puas saat melihat senyum ibu-ibu setelah anak mereka mendapat imunisasi. Ada rasa haru ketika seorang nenek menyalaminya, erat-erat sambil mengucap terima kasih. Suatu pagi, Cindy sedang memeriksa tekanan darah seorang lansia di teras rumahnya ketika Arman datang. Ia mengenakan kemeja biru muda, tanpa jas resmi, wajahnya sedikit berkeringat karena baru saja dari sawah. "Kau tidak bilang mau turun lapangan," katanya sambil duduk di kursi bambu. Cindy tersenyum kecil. "Kalau saya bilang, Bapak pasti akan mengajak saya naik mobil, padahal lebih cepat jalan kaki dari rumah." Arman terkekeh pelan. "Kau mulai tahu cara berpikirku." Mereka melanjutkan kunjungan bersama. Arman membantu membawa kotak obat, sementara Cindy memeriksa warga. Beberapa kali ia memergoki Arman berbicara lama dengan warga tentang masalah irigasi atau harga gabah. Cara Arman mendengarkan, benar-benar mendengarkan, membuat Cindy diam-diam kagum. Sore itu, hujan turun deras. Cindy duduk di beranda rumah, menyeruput teh hangat. Arman baru pulang dari balai desa, setengah basah karena tidak sempat membawa payung. "Ya ampun, Bapak basah semua!" ucap Cindy refleks. Ia berlari mengambil handuk, lalu memberikannya pada Arman. "Terima kasih," jawab Arman. Matanya menatapnya sebentar sebelum mengusap rambutnya yang basah. Cindy tidak tahu kenapa. Dadanya berdebar saat itu. Mungkin karena ini pertama kalinya ia melakukan sesuatu untuknya bukan karena kewajiban, tapi karena peduli. Beberapa hari kemudian Cindy jatuh sakit. Demam tinggi membuatnya lemas. Ia berbaring di kamar, tak sanggup bangun. Saat itu, pintu kamarnya terbuka perlahan. Arman masuk dengan membawa nampan berisi bubur, obat, dan segelas air. "Kau harus makan dulu sebelum minum obat," katanya pelan. Cindy menatapnya. "Bapak tidak sibuk?" "Ada hal yang lebih penting daripada rapat," jawabnya singkat. Ia membantu Cindy duduk, lalu meniup bubur panas itu sebelum menyuapkannya. Genggaman tangannya di sendok terasa mantap, tidak terburu-buru. "Bapak tidak perlu repot," ucap Cindy, tapi suaranya lemah. "Tidak repot. Aku hanya ingin memastikan kau cepat sembuh," kata Arman. Kali ini dengan tatapan yang sulit ia artikan. Malam itu, saat Cindy kembali terlelap, ia sempat mendengar suara kursi ditarik di sudut kamar. Arman duduk di sana, menunggu. Entah sampai jam berapa. Beberapa minggu berlalu, hubungan mereka mulai berubah. Masih ada jarak, tapi kini diselingi oleh percakapan ringan. Cindy mulai terbiasa melihat Arman di meja makan, bahkan kadang menunggunya pulang. Suatu malam, mereka duduk di taman belakang. Angin malam membawa aroma tanah basah. "Kau sudah lama tidak pulang ke rumah orang tuamu," kata Arman. Cindy menghela napas. "Aku takut kalau pulang. Semua ini terasa semakin aneh." "Yang kau maksud ini? Pernikahan kita?" Cindy menatapnya, lalu mengangguk pelan. "Awalnya aku pikir ini hanya perjanjian dingin. Tapi sekarang, entah kenapa, rasanya berbeda." Arman tidak menjawab. Ia hanya memandang langit malam, bibirnya mengulas senyum samar. Di hatinya, Cindy mulai merasakan benih yang tumbuh. Bukan cinta yang meledak-ledak, tapi rasa nyaman yang perlahan merayap, mengisi ruang-ruang kosong yang selama ini ia jaga rapat-rapat. Ia tahu benih itu bisa berkembang atau hancur begitu saja jika kenyataan lain terungkap. Namun untuk saat itu, ia memilih untuk membiarkannya tumbuh. Pagi itu, udara terasa berbeda. Tidak ada hujan, tidak ada panas terik,
Namun Cindy bangun dengan rasa mual yang aneh. Awalnya ia mengira hanya masuk angin, mungkin karena semalam lupa memakai selimut. Tetapi mual itu tidak hilang sampai siang. Bahkan aroma nasi goreng dari dapur membuat perutnya bergejolak. Bu Cindy pucat sekali, kata Bu Wati saat mengantarkan teh hangat. Kalau tidak enak badan sebaiknya periksa ke bidan. Cindy mengangguk tapi tidak langsung menanggapinya. Dalam hati ia merasa ini mungkin hanya kelelahan. Beberapa hari terakhir ia memang sibuk keliling desa, membantu program kesehatan dan pendataan warga. Namun sore itu, setelah pusingnya semakin menjadi-jadi, ia memutuskan pergi ke klinik. Bidan yang memeriksanya tersenyum sambil menutup buku. Catatan. Bu Cindy, selamat ya. Usia kandungannya kira-kira sebulan lebih sedikit. Cindy membeku di kursinya. Kata-kata itu berputar di kepalanya. Usia kandungan, 1 bulan. Perjalanan pulang terasa seperti mimpi. Di satu sisi, ada rasa hangat dan haru yang pelan-pelan merayap di dadanya. Tapi di sisi lain ada juga rasa takut. Takut akan reaksi Arman, takut akan penilaian warga, takut akan perubahan yang akan datang. Saat ia sampai di rumah, Arman sedang duduk di ruang tamu membaca berkas. Melihat wajah Cindy yang pucat, ia langsung. Bangkit. Kau sakit? Bagaimana hasil periksanya? Cindy menelan ludah. Bukan sakit, aku hamil. Arman terdiam. Tidak ada kata keluar selama beberapa detik, hanya tatapan yang menusuk. Lalu perlahan, senyum kecil muncul di wajahnya. Itu kabar baik. Cindy mengernyit. Bapak tidak kaget? Tentu kaget, tapi juga senang. Arman menarik napas. Panjang, seolah sedang menahan sesuatu yang tidak ingin ia ucapkan terlalu cepat. Kita akan menjadi orang tua, Cindy. Kata kita itu membuat dada Cindy hangat meski ia tidak berani menunjukkan sepenuhnya. Kabar kehamilan Cindy menyebar dengan cepat, entah lewat jalur resmi atau lewat lidah-lidah yang gemar membumbui cerita. Beberapa warga mengucapkan selamat, tapi tak sedikit yang berbisik di belakangnya. Wah, cepat sekali ya. Pasti biar dapat jaminan masa depan. Tahu sendirilah, politik itu licik. Cindy mencoba mengabaikan, namun ada satu gosip yang benar-benar menusuk hatinya, bahwa pernikahannya hanyalah strategi Arman untuk memperkuat posisinya di desa, dan bayi itu adalah bagian dari rencana besar itu. Suatu sore, saat ia duduk di beranda, sahabat lamanya, Rina, datang berkunjung. Sin, aku dengar kabar. Selamat ya, ucap Rina sambil memeluknya. Namun setelah itu, suaranya merendah. Tapi, kau yakin semua ini murni? Maksudku, kau tahu sendiri, politik desa itu. Cindy menghela napas panjang. Aku tidak tahu. Rin, aku hanya mencoba percaya. Tapi kalau ternyata dia punya rencana lain? Pertanyaan itu menggantung di udara, seperti awan gelap yang menutupi langit sore. Malam itu Cindy tidak bisa tidur. Ia memandangi langit-langit kamar, mendengar suara jam berdetak. Arman masuk membawa segelas susu hangat. Kau belum tidur? Tanyanya. Cindy mengambil gelas itu, menatapnya lama. Bapak, menikahi saya dulu, apa memang karena ingin membantu keluarga saya, atau ada alasan lain? Arman menatapnya lama. Kenapa kau bertanya begitu? Karena orang-orang bilang pernikahan kita ini cuma strategi. Arman tidak langsung menjawab. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai. Cindy, yang aku tahu, aku tidak mau keluargamu hancur. Dan kalau aku bisa sekaligus melindungi desa ini, itu lebih baik. Tapi berarti memang ada alasan lain. Potong Cindy, nadanya bergetar. Arman menghela napas. Akan ada waktunya kau mengerti. Jawaban itu justru membuat hati Cindy semakin resah. Beberapa hari berikutnya, perhatian warga pada Cindy semakin besar, terutama ibu-ibu yang mengiriminya makanan dan jamu. Namun perhatian itu terasa bercampur dengan rasa ingin tahu yang berlebihan. Ia menjadi pusat pembicaraan. Setiap geraknya diikuti, setiap senyumnya dipertanyakan. Arman tetap tenang, seperti biasa. Ia mengantar Cindy ke pemeriksaan rutin, memastikan makanan sehat tersedia, bahkan mulai pulang lebih awal untuk menemaninya. Tetapi bayangan pertanyaan itu tentang motif sebenarnya Arman
terus menguntit di kepala Cindy. Di satu sisi, ia ingin percaya pada kebaikan Arman. Di sisi lain, ia takut bahwa kebahagiaan yang mulai ia rasakan hanyalah ilusi yang dibangun di atas tujuan tersembunyi. Dan rasa takut itu, pelan-pelan, mulai meretakkan benih kepercayaan yang sebelumnya tumbuh. Hari itu, Cindy sedang membereskan rak buku di ruang kerja Arman. Awalnya ia hanya ingin mencari novel yang dulu pernah ia lihat terselip di sana. Namun ketika menarik salah satu tumpukan map coklat, sebuah amplop tebal jatuh ke lantai. Amplop itu terbuka sedikit. Di dalamnya ada beberapa lembar kwitansi bank, surat perjanjian, dan fotokopi sertifikat tanah. Mata Cindy membeku saat membaca nama yang tertera di sana. Nama ayahnya tertulis jelas di setiap dokumen. Tangannya gemetar ketika ia menemukan satu lembar tanda terima pelunasan utang, bertanggal 2 minggu sebelum pernikahan. Nominalnya sangat besar, jauh di luar kemampuan keluarga mereka. Dan di kolom tanda tangan pemberi dana, tertulis Arman Prasetyo. Pintu ruang kerja terbuka. "Kau sedang apa?" Suara Arman terdengar tenang, tapi ada nada waspada di dalamnya. Cindy berdiri cepat, menyembunyikan amplop itu di belakang punggungnya. "Aku mencari buku." Tatapan Arman jatuh pada amplop yang kini tergenggam erat di tangan Cindy. Ia menghela napas lalu melangkah mendekat. "Kau membukanya?" Cindy menatapnya, matanya mulai berkaca-kaca. "Kenapa Bapak tidak pernah bilang? Kenapa harus menikahi saya kalau sebenarnya Bapak sudah membantu keluarga saya bahkan sebelum itu?" Arman tidak langsung menjawab. Ia mengambil kursi dan duduk, seolah bersiap untuk percakapan panjang. "Aku membantu karena ayahmu hampir kehilangan rumah dan tanah. Kalau itu sampai terjadi, keluargamu akan hancur, dan desa ini akan lebih rentan terhadap investor luar yang ingin membeli lahan murah. Aku tidak bisa membiarkan itu." Cindy menggeleng, suaranya meninggi. "Tapi itu bukan alasan untuk menjebak saya dalam pernikahan kontrak." Arman menatapnya tajam. "Jebak? Cindy, aku tidak pernah memaksamu. Aku memberi pilihan. Pernikahan ini bukan hanya soal keluarga kita, tapi soal masa depan desa. Jadi benar, semua ini strategi." Suara Cindy bergetar. Arman menghela napas panjang. "Kalau kau mau menyebutnya strategi, silakan. Tapi aku, tidak!" potong Cindy. "Kalau memang ini strategi, berarti semua sikap baik Bapak selama ini pura-pura." Hening menggantung di antara mereka. Hanya terdengar suara jam dinding berdetak. Arman berdiri, mendekat. "Kau salah. Perasaanku padamu tidak pernah pura-pura." Cindy menatapnya lama, mencoba mencari kejujuran di mata itu. Tapi, kepalanya dipenuhi potongan-potongan percakapan orang desa, bisikan gosip, dan rasa sakit karena mengetahui kebenaran dengan cara seperti ini. "Aku butuh waktu," katanya pelan sebelum berbalik meninggalkan ruangan. Malam itu, Cindy tidak makan. Malam, ia duduk di kamarnya, memeluk lutut sambil menatap kosong keluar jendela. Hujan mulai turun, menambah berat suasana. Di ruang tamu, Arman duduk sendirian. Tangannya memegang cangkir kopi yang sudah dingin. Pandangannya kosong, tapi rahangnya mengeras. Ia tahu ia telah kehilangan sebagian kepercayaan Cindy. Sesuatu yang dibangun perlahan selama berbulan-bulan, kini retak dalam hitungan menit. Keesokan paginya, Cindy bangun lebih awal dan pergi ke rumah orang tuanya tanpa memberitahu Arman. Ibunya terkejut melihatnya datang sendiri. "Kenapa tidak bilang mau datang?" tanya ibunya sambil menyiapkan teh. Cindy hanya tersenyum tipis. "Aku ingin lihat ayah." Ayahnya sedang duduk di teras, membaca koran. Saat melihat Cindy, ia tersenyum lebar. "Nak, bagaimana kabarmu?" Cindy menahan napas. "Ayah, tahu kalau utang kita sudah dibayar sebelum aku menikah?" Ayahnya terdiam, lalu menurunkan koran. "Arman yang membayar. Aku ingin bilang, tapi dia memintaku merahasiakannya. Katanya, nanti akan ada saat yang tepat untuk menjelaskan." Cindy menunduk. "Jadi ayah setuju dengan pernikahan itu karena aku percaya dia tidak hanya menolong kita, tapi juga desa ini," jawab ayahnya mantap.
Jawaban itu justru membuat hati Cindy semakin kacau. Ia ingin marah, tapi sulit membenci seseorang yang ternyata selama ini menolong tanpa pamrih. Atau setidaknya itulah yang dikatakan orang-orang terdekatnya. Sore harinya Cindy kembali ke rumah. Arman sedang berdiri di halaman, memandangi jalan. Begitu melihatnya, ia langsung menghampiri. "Aku pikir kau tidak akan pulang," katanya pelan. Cindy menatapnya singkat. "Aku pulang, tapi bukan berarti aku sudah memaafkan." Arman mengangguk. "Kalau begitu, beri aku kesempatan untuk membuktikan semuanya." Cindy tidak menjawab. Ia berjalan masuk, meninggalkan Arman berdiri sendirian di halaman yang mulai diselimuti senja. Dan di sanalah mereka. Dua orang yang terikat dalam ikatan. Yang rumit berdiri di antara kebenaran dan rahasia yang belum sepenuhnya terungkap. Sejak pagi, suasana desa terasa tidak biasa. Orang-orang berkerumun di warung kopi, membicarakan satu hal yang sama. Isu tentang Pak Kades Arman dan pernikahannya dengan Cindy. Namun kali ini, gosip itu tidak hanya berupa bisik-bisik ringan. Ada nada tuduhan yang lebih tajam. Katanya pernikahan itu cuma cara Arman mengamankan posisi dia di pemilihan tahun depan. Bukan cuma itu, ada kabar dia pakai dana desa untuk melunasi utang keluarga istrinya. Kalau benar begitu, itu penyalahgunaan wewenang. Cindy mendengar semuanya saat mampir membeli sayuran. Tatapan orang-orang menusuk seperti duri. Beberapa bahkan sengaja tidak menyapanya, sesuatu yang sebelumnya jarang terjadi. Siang harinya, Arman pulang dengan wajah tegang. Jasnya masih terlipat di lengan, kemejanya kusut. "Aku baru dari kantor kecamatan," katanya. "Ada laporan anonim yang menuduhku menyalahgunakan dana desa. Mereka mengaitkannya dengan utang keluargamu." Cindy tercekat. "Siapa yang lawan politikku?" potong Arman. "Mereka menggunakan semua ini untuk menjatuhkanku." Cindy merasakan darahnya berdesir. "Tapi, kalau mereka punya bukti," Arman menatapnya dalam. "Aku tidak pernah menyentuh dana desa untuk itu. Semua yang kuberikan untuk keluargamu adalah uang pribadi. Tapi mereka tidak akan percaya begitu saja. Mereka hanya butuh cerita yang terdengar meyakinkan untuk membentuk opini publik." Malam itu, rumah mereka dipenuhi ketegangan. Cindy duduk di ruang tamu, memandangi lantai, sementara Arman sibuk menerima telepon dari berbagai pihak. Suaranya terdengar tegas di ujung sambungan, tapi tubuhnya mulai menunjukkan tanda kelelahan, bahunya turun, napasnya berat. Setelah telepon terakhir, Arman duduk di sebelah Cindy. "Kau marah padaku?" Cindy menunduk. "Aku bingung, aku baru mulai mencoba menerima pernikahan ini, mulai percaya sama Bapak. Tapi sekarang semua orang bicara seolah aku cuma alat politik." Arman menghela napas, lalu memegang tangannya. "Kalau kau percaya padaku, kita bisa melewati ini." Cindy menatapnya sebentar, lalu menarik tangannya pelan. "Aku ingin percaya. Tapi Bapak juga tidak pernah sepenuhnya jujur sejak awal." Ucapan itu membuat hening kembali turun di antara mereka. Beberapa hari berikutnya menjadi neraka bagi Cindy. Rumah mereka sering didatangi wartawan lokal. Orang-orang desa yang pura-pura ramah tapi penuh rasa ingin tahu, dan bahkan tokoh desa yang menyarankan Cindy untuk memikirkan masa depan bayi dengan mempertimbangkan keluar dari rumah Arman sementara waktu. Puncaknya, pada suatu sore, spanduk besar terpampang di balai desa. "Tolak pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan keluarga." Nama Arman tidak disebut, tapi semua orang tahu siapa yang dimaksud. Malam itu, Cindy menemukan Arman duduk di meja kerjanya, menatap peta desa yang terbentang di atas meja. Tangannya mengepal. "Mereka ingin aku mundur," katanya lirih. "Kalau aku mundur, lahan desa akan mereka jual ke investor kota. Dan itu berarti puluhan keluarga akan kehilangan mata pencaharian." Cindy berdiri di ambang pintu, ragu. "Bapak, kalau aku pergi, apakah itu akan membantu?" Arman menoleh cepat. "Jangan pernah bilang begitu. Kau bagian dari hidupku sekarang, Cindy. Kalau kau pergi, mereka akan menang. Dan aku akan kehilangan segalanya." Cindy merasakan. Dadanya sesak. Ia ingin membantu, tapi tekanan dari luar begitu besar. Bahkan ibunya sempat menelpon,
menyarankan untuk menghindar dulu sampai situasi tenang. Konflik mencapai puncak ketika rapat desa diadakan. Warga memenuhi balai desa, sebagian besar datang dengan emosi tinggi. Seorang tokoh desa, Pak Saman, berdiri dan menuduh Arman secara langsung. Bukti sudah jelas. Kita tidak butuh pemimpin yang mengorbankan jabatan demi keluarga barunya. Suara riuh pecah. Beberapa orang setuju, beberapa membela. Arman berdiri, suaranya lantang. Aku tidak pernah menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi. Semua bantuan yang kuberikan kepada keluarga istriku adalah uang dari tabunganku sendiri. Tapi kalau kalian ingin percaya pada kebohongan demi keuntungan pihak tertentu, itu hak kalian. Matanya mencari Cindy di kerumunan. Tapi aku tidak akan menyerah demi desa ini dan demi dia. Ucapan itu membuat semua mata beralih pada Cindy. Ia berdiri di sudut ruangan, merasa seluruh dunia menatapnya. Ketika rapat bubar, Cindy berjalan, pulang sendirian. Malam itu sunyi, tapi hatinya ribut. Arman menyusul beberapa langkah di belakang, tak berkata apa-apa. Saat mereka sampai di rumah, hujan turun deras, seolah langit ikut meledak. Cindy berdiri di beranda, membiarkan dingin hujan menyentuh kulitnya. Kalau semua ini demi desa, lalu aku hanya bagian dari rencana, kan? Arman berdiri di belakangnya, suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan. Awalnya mungkin begitu, tapi sekarang kau bagian dari hidupku. Cindy menutup mata, membiarkan air mata bercampur dengan tetes hujan. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak. Yang ia tahu, badai ini belum akan reda. Hujan semalam menyisakan aroma tanah basah yang menenangkan, tapi hati Cindy belum benar-benar tenang. Ia duduk di dapur, memandangi secangkir teh yang sudah dingin. Arman belum keluar dari kamar sejak subuh. Sejak rapat desa kemarin, mereka hampir tidak berbicara. Cindy memikirkan ucapannya di beranda semalam, tentang dirinya yang mungkin hanyalah bagian dari rencana. Ia menyesal mengatakannya, tapi juga merasa tak punya pilihan. Rasa ragu itu terlalu besar. Siang harinya, Rina datang. Sin, aku dengar tadi pagi ada petugas kecamatan datang ke rumah Pak Saman. Katanya mereka mau memeriksa bukti-bukti yang dia punya. Ujar Rina sambil duduk di kursi rotan. Cindy menatapnya kaget. Bukti? Ya, tapi gosipnya, dokumen yang dia tunjukkan itu ternyata cuma fotokopi tidak jelas. Bahkan ada tanda tangan yang kelihatan dipalsukan. Cindy menelan ludah. Kalau begitu kemungkinan besar semua tuduhan itu cuma fitnah. Ucapan Rina seperti memberi celah cahaya di tengah gelap. Namun Cindy masih ragu. Ia belum mendengar sendiri dari Arman sore itu, Arman akhirnya keluar dari kamar. Wajahnya masih lelah tapi matanya lebih teduh. Aku habis dari kecamatan, katanya tanpa basa-basi. Mereka sudah memeriksa dokumen yang dibawa oleh pihak penuduh. Hasilnya tidak valid, kasusnya akan ditutup. Cindy menghela napas lega tapi juga merasa bersalah. Berarti semua ini cuma permainan politik? Arman mengangguk. Ya, dan aku sudah menduga sejak awal. Mereka tidak mau aku tetap menjabat karena aku menolak menjual lahan desa. Ada hening sejenak. Cindy memberanikan diri berkata, "Kenapa? Bapak tidak bilang dari awal tentang alasan menikahi saya, tentang rencana menyelamatkan desa?" Arman menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Karena aku tahu kalau semua aku katakan di awal, kau akan pergi. Dan aku butuh kau tetap di sini. Awalnya memang demi rencana. Tapi setelah mengenalmu, rencananya jadi hal nomor 2. Malam itu, mereka makan bersama tanpa banyak bicara. Tapi suasananya berbeda. Ada rasa lega, ada jarak yang perlahan mengecil. Arman bahkan menceritakan sedikit tentang masa mudanya. Bagaimana ia dulu hampir kehilangan sawah keluarganya karena permainan orang-orang berkuasa. Itu sebabnya aku bersikeras melindungi lahan desa, katanya. Aku tahu rasanya kehilangan. Cindy mendengarkan dengan hati yang bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa melihat sisi Arman yang tidak pernah ditunjukkan kepada siapapun. Keesokan harinya, berita mulai berbalik.
Surat kabar lokal menulis bahwa tuduhan terhadap Arman tidak terbukti. Beberapa warga yang dulu paling lantang mengkritik mulai datang ke rumah, meminta maaf. Bahkan Pak Saman pun tidak muncul di balai desa selama beberapa hari. Namun meski badai, politik mulai mereda, Cindy tahu badai di dalam dirinya belum sepenuhnya hilang. Ia masih belajar menerima bahwa pernikahannya lahir dari alasan yang rumit, meski kini ia mulai percaya bahwa ketulusan itu nyata. Suatu sore, saat mereka berjalan, di pematang sawah Arman berhenti dan memandang hamparan hijau yang membentang. Kalau anak kita lahir, aku ingin dia tumbuh melihat desa ini tetap seperti sekarang, ujarnya. Bukan jadi deretan bangunan beton yang dingin. Cindy tersenyum kecil. Bapak yakin kita bisa? Selama kita bersama, aku yakin. Untuk pertama kalinya, Cindy merasakan kata bersama itu tidak lagi terdengar seperti janji kosong. Ada sesuatu yang hangat mengalir di dadanya, rasa yang mungkin disebut percaya. Pagi itu, udara desa terasa segar, tapi berbeda dari hari-hari sebelumnya. Tidak ada hujan deras yang mengguncang atau bisik-bisik yang menusuk hati. Hanya ada aroma tanah basah dan suara burung yang riang berkicau di antara pepohonan. Cindy keluar dari kamar, menatap halaman rumah yang kini terasa lebih hangat, lebih hidup. Arman sudah menunggu di beranda, menyeruput kopi panas. Begitu melihat Cindy, ia tersenyum. Mata yang biasanya tegas kini lembut. Pagi, Sin, sapanya ringan. Cindy tersenyum tipis, membalas sapaan itu. Tidak ada kata-kata yang perlu diselipkan. Kehadiran Arman saja sudah cukup menenangkan hatinya. Beberapa hari terakhir membawa perubahan besar. Gosip telah hilang, warga desa mulai menerima mereka kembali. Bahkan ibu-ibu yang dulu suka bergosip kini menyambut Cindy dengan senyum hangat. Beberapa bahkan meminta saran tentang kesehatan anak-anak mereka. Cindy merasa diterima, bukan hanya sebagai kepala keluarga Arman, tapi sebagai seseorang yang benar-benar peduli pada desa ini. Di balai desa, Arman baru saja menandatangani dokumen baru tentang pembangunan irigasi dan bantuan pangan. Ia memandang Cindy sebentar, lalu berbisik, "Terima kasih sudah percaya padaku." Cindy menggenggam tangannya. Terima kasih juga karena tidak pernah menyerah padaku, bahkan ketika aku hampir menyerah pada semua ini. Minggu berikutnya, Cindy mengikuti pemeriksaan rutin di klinik desa. Bidan tersenyum saat mengetahui perkembangan kehamilannya sehat. Kau akan jadi ibu yang hebat, Bu Cindy, ujarnya tulus. Cindy menatap perutnya, tersenyum samar. Ada rasa hangat yang mengalir dari hati ke seluruh tubuhnya. Ia membayangkan anaknya kelak bermain di halaman rumah yang luas, melihat sawah hijau, mendengar suara ayam dan burung, dan tumbuh di desa yang tetap terjaga. Saat ia pulang, Arman sudah menunggu di depan klinik, membawa keranjang buah. Untukmu dan calon bayi kita, katanya sambil tersenyum. Cindy tertawa ringan. Kau selalu tahu bagaimana membuatku tersenyum. Malam itu mereka duduk di teras rumah, menatap langit yang dipenuhi bintang. Hujan semalam telah membersihkan debu dan kotoran, meninggalkan langit malam yang jernih. Kau tahu, kata Arman perlahan, dulu aku menikahimu karena ada tujuan lain, tapi sekarang tujuan itu sudah berubah. Kau bukan lagi bagian dari rencana. Kau bagian dari hidupku. Cindy menunduk, hati berdebar. Aku masih belajar percaya sepenuhnya. Tapi malam ini, rasanya aku ingin percaya. Arman meraih tangannya, menggenggam erat. Percayalah, aku tidak akan pernah membuatmu menyesal. Cindy mengangguk pelan. Ia tahu perjalanan mereka belum berakhir. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa aman. Tidak hanya di rumah besar ini, tapi juga dalam hati Arman. Beberapa minggu kemudian, warga desa mengadakan acara kecil untuk merayakan keberhasilan program kesehatan dan pembangunan infrastruktur baru. Cindy ikut membantu membagikan bingkisan kepada anak-anak dan lansia. Beberapa ibu menepuk pundaknya. Terima kasih, Bu Cindy. Kau benar-benar peduli. Cindy tersenyum, merasakan rasa bangga yang tulus. Ia bukan lagi hanya istri kepala desa muda yang cantik, seperti yang dulu dibisikkan orang-orang. Ia kini menjadi bagian dari desa ini, dihormati karena kebaikan dan kerja kerasnya sendiri.
Di sisi lain, Arman memperhatikan dari jauh, bangga sekaligus lega. Ia tahu perjalanan mereka tidak mudah, tapi semua badai yang mereka lewati telah membentuk fondasi yang kokoh. Bukan hanya untuk keluarga mereka, tapi juga untuk desa yang mereka cintai. Malam itu, di rumah, Cindy menatap Arman yang sedang membaca buku di ruang tamu. Ia berjalan mendekat, duduk di sebelahnya. "Kau pernah berpikir," ucap Cindy pelan, "bahwa semua ini, utang, gosip, pernikahan kontrak, akan berakhir dengan damai?" Arman menoleh, tersenyum tipis. "Tidak pernah. Tapi aku percaya, jika kita saling percaya dan saling mendukung, badai apapun akan mereda pada waktunya." Cindy menatap matanya, merasakan ketulusan yang selama ini ia ragukan. Ia menggenggam tangan Arman, kali ini dengan keyakinan penuh. "Kalau begitu, aku percaya padamu sepenuhnya." Arman menariknya ke pelukan, hangat dan aman. Cindy menutup mata, membiarkan semua ketakutan, kebingungan, dan luka perlahan menghilang. Di tengah pelukan itu mereka menemukan rumah, bukan sekadar bangunan, tapi hati masing-masing yang kini menyatu. Di halaman belakang, lampu taman menerangi sawah yang menghampar luas. Cindy membayangkan langkah bayi mereka kelak di antara rerumputan hijau, mendengar suara sungai kecil yang mengalir, dan tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta, perhatian, dan harapan. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu dimulai, Cindy merasa benar-benar pulang, bukan hanya ke rumah besar ini, tapi ke kehidupan yang ia pilih sendiri, di samping pria yang kini ia cintai sepenuh hati. Badai telah mereda. Matahari pagi bersinar hangat, dan kehidupan baru untuk Cindy, Arman, dan bayi mereka dimulai.